Tentunya sebagai wujud dari kehadiran negara dalam upaya pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya kita juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Artinya bahwa kita ini punya regulasi yang memang negara harus hadir, dan kesempatan kerja baik oleh perusahaan maupun diberikan suatu kebebasan, diberikan kepada kemampuan, minat pada penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya baik secara kewirausaha atau sebagai usaha. Pemerintah harus hadir, negara harus hadir dalam pemenuhan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang 8 tahun 2016. Tentunya ini kita melihatnya harus lebih makro lagi, artinya tidak hanya melihat tenaga kerja yang disabilitas ini ada di perusahaan atau mungkin ada suatu kesempatan bagi penyandang disabilitas ini, dia juga bisa mengembangkan di dalam perusahaan atau mengembangkan di kewirausahaan. Kegiatan ini baik sekali karena kita tahu bahwa penyandang disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas itu harus mendapatkan kesempatan bekerja yang layak. Oleh karena itu dimandatkan bahwa setiap perusahaan harus menempatkan untuk perusahaan swasta minimal 1% dari seluruh jumlah pekerjanya itu harus pekerja yang penyandang disabilitas. Kegiatan mengenai pembekalan keterampilan dan pemberian insentif ini saya kira sangat baik dan perlu diteruskan karena ini adalah merupakan suatu bukti kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan hak dan perlindungan kepada penyandang disabilitas, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kegiatan pembekalan keterampilan kerja dan pemberian insentif peralatan kerja pada kegiatan penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas yang terdampak COVID-19 bertujuan agar perusahaan tetap beroperasi dan tenaga kerja penyandang disabilitas tetap berpenghasilan dan bekerja, merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, kota sebagai pembina bagi pemberi kerja dan stakeholder terkait, serta kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas terdampak COVID-19 bertujuan agar perusahaan tetap beroperasi dan tenaga kerja penyandang disabilitas tetap berpenghasilan dan bekerja yang diberikan kepada PT Changxing Indonesia yang merupakan perusahaan dengan skala besar berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan bergerak di bidang usaha industri manufaktur alas kaki. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 141 orang dari 17.941 orang karyawan dengan jenis disabilitas tunadaksa, visual impairment, dan tunarungu, serta jabatan yang diduduki mereka asisten chip, IT software, maintenance, teknisi, dan operator produksi. PT Subang Autocom Indonesia, perusahaan bergerak di bidang industri wiring harness, merupakan perusahaan dengan skala besar berlokasi di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 44 orang dari 3.846 orang karyawan dengan jenis disabilitas tunadaksa, tunarungu, tunarungu wicara, dan tunagrahita.
serta jabatan yang diduduki mereka, operator produksi dan leader. PT Indomarko Prismatama merupakan perusahaan dengan skala besar berlokasi di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan bergerak di bidang retail, perdagangan besar dan kecil. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 25 orang dari 3.047 orang karyawan. Dengan jenis disabilitas tunarungu, tunarungu wicara, dan tunadaksa, sedang jabatan yang diduduki mereka storekeeper. PT Pungkok Indonesia One berlokasi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan dengan skala besar bergerak di bidang usaha industri manufaktur, tas outdoor, dan fashion. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 26 orang dari 11.465 orang karyawan dengan jenis disabilitas tunadaksa, tunarungu, tunawicara, serta jabatan yang diduduki mereka adalah staf, leader, dan operator produksi. PT Mega Andalan Kalasan merupakan perusahaan dengan skala besar berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 10 orang dari 537 orang karyawan dengan jenis disabilitas tunarungu wicara dan tunadaksa. Jabatan yang diduduki mereka staf, kepala unit, kepala regu, kepala bagian, dan operator produksi. PT Starcam Apparel Indonesia merupakan perusahaan dengan skala besar berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan bergerak di bidang industri garmen. Jumlah penyandang disabilitas sebanyak 22 orang dari 2.694 orang karyawan dengan jenis disabilitas tunanetra satu mata dan tunadaksa. Sedangkan jabatan yang diduduki mereka operator produksi, leader, dan staf kantor.